kalau perangkat-perangkat pembantu bupati dan wakil bupati dalam konteks hari ini masih orang-orang seperti ini, jangan diharapkan bahwa Garut ini akan mengalami kemajuan. Terima kasih sebelumnya atas undangan Garut 60 Detik, dan Wak berada sekarang di podcastnya Garut 60 Detik. Oke. Banyak hal yang ingin sekali saya tanyakan ke Wak terkait tentang kepemerintahan yang baru, di mana kepemerintahan saat ini dipimpin oleh Bapak Sakur dan Ibu Putri. Nah, Wak, seperti apa tanggapan Wak kepemimpinan yang saat ini sudah berganti? Begini Kang Den, untuk masuk ke wilayah pembahasan itu saya ingin dulu menetralisir dulu paradigma ya. Satu, ada yang namanya rakyat. Rakyat itu adalah orang yang tahu akan hak dan kewajiban. Kalau orang yang tidak tahu terhadap hak dan kewajiban itu namanya jelata. 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 Oh, jadi rakyat itu orang yang tahu akan hak dan kewajiban. orang yang tahu akan hak dan kewajiban. Itu rakyat. Itu rakyat. Kalau jelata? Kalau jelata, orang yang tidak tahu terhadap hak dan kewajibannya. Oh, jadi terhadap hak dan kewajibannya. Betul, Kang Denny. Terus saya ingin mengulas begini, Kang Denny. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan negara yang dibangun atas dasar kesatuan publik rakyat. Yang diwakili pada waktu itu Jong Japa, Jong Selbes, Jong Ambon segala macam sebagai representasi, maka diwakilkanlah kepada Soekarno-Hatta sehingga terjadi deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk atas dasar kesepakatan umum publik rakyat yang meliputi dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita nge-breakdown ke wilayah keprovinsian, artinya juga bahwa negara itu harus melindungi segenap kehidupan bangsa. Negara juga harus menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu di mana? Hak hidup, hak ekonomi, hak kenyamanan, hak keamanan. Itu negara harus melindungi. Itu tertuang di preambul Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu semua sudah terangkum di sana. Atas dasar rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka terjadilah kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti begitu. Ya. Terus, kita berbicara tentang kegarutan. Pemerintahan yang baru, ini kan sebagai sebuah kesepakatan publik. Kesepakatan publik rakyat, di mana rakyat menghendaki pasangan Pak Sakur dan Ibu Putri menjadi bupati Dengan pilihan rakyat ya. dengan pilihan rakyat. Yang pilkada kemarin. Dengan pilkada kemarin, artinya bahwa rakyat tadi yang tahu akan hak dan kewajibannya memandatkan persoalan hak hidup, hak nyaman, hak kesejahteraan, hak keadilan itu kepada beliau. Kepada pemimpin daerah, kepada pimpinan daerah yang telah diberikan mandat tersebut. mandat oleh rakyat Garut yang pada waktu kemarin telah terjadi pilkada. Gitu. Kalau sudah tidak lagi bupati mencerminkan melindungi hak asasi manusia tadi tersebut, maka rakyat berhak mempertanyakan. Kenapa kau pada waktu sudah kuberikan hakku padamu, kau tidak melakukan apapun untuk melindungi kami? Begitu Kang Denny. Jadi harus bertanggung jawab lah ya, dalam segala aspek kali ya. Betul. Lanjut Pak. Artinya begini, ini sudah terjadi transaksi politik. Pak Sakur dan Ibu Putri menjadi bupati dan mendapatkan hak, sementara Kabupaten Garut dengan kasat mata dan sudah menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa disembunyikan
menjadi kabupaten tertinggal kedua setelah Sukabumi. Oh, jadi Garut adalah kabupaten yang tertinggal. Tertinggal Kedua setelah Sukabumi. setelah di bawah maksudnya. Artinya ya kedua, artinya 26 dari Oh, 27. 26. Peringkat 26. Ya. Artinya bahwa walaupun ini adalah hasil dari produk lama, artinya Bapak pimpinan daerah, Ibu pimpinan daerah harus berani melakukan revolusi damai. Revolusi damai ya. Revolusi damai itu dalam konteks membuat regulasi kebijakan yang berpihak tadi terhadap rakyat, yang melindungi hak asasi manusia rakyat tadi. Ya. Salah satu contoh yang harus saya kumandangkan dalam persoalan ini, dengan predikat kedua dari bawah, artinya bahwa struktur kekuasaan di aparatur pemerintahan itu sudah tidak benar dan telah mengalami kegagalan. Kenapa bisa mengalami kegagalan? Apa menurut Wak itu seperti apa? Dikata tadi 27 dari kabupaten ke kota menjadi peringkat 26 kabupaten tertinggal, itu sudah jadi Indikator kegagalan. kegagalan. Jangan kau melakukan klarifikasi bahwa Garut sudah melakukan begini, itu kan hanya bualan semata. Iya. Apa yang gagal dalam hal ini? Kalau menurut kacamata Wak sebagai pemerhati atau sebagai aktivis? Kalau dalam segi kegagalan, ini kan hampir nyaris semua gagal, Kang Denny. Mau ngomong apa Garut? Keberhasilan di tingkat apa? Kok menjadi kabupaten tertinggal? Ini kan warisan rejim lama, Kang Denny, dan rejim sebelumnya. Dan ini jangan juga terjadi terhadap rejim hari ini melakukan regulasi kebijakan yang hampir akan berdampak juga terhadap persoalan ke belakang. Dengan stagnan ya, harus ada meningkat daripada yang sebelumnya gitu, Pak. Idenya seperti itu. Oh, hari ini kalau pimpinan daerah tidak mau melakukan revolusi damai, kami jangan menyalahkan rakyat tadi. Rakyat ini tidak menyalahkan jelata, jangan menyalahkan rakyat. Kalau rakyat melakukan gerakan apapun, kalau terjadi kekacauan, terjadi ketidakseimbangan, disparitas pembangunan antar kecamatan, antar desa, ini kan menjadi persoalan. Ini kan juga menjadi PR berat bagi pimpinan daerah sekarang. Jadi yang idealnya seperti apa, Wak? Saran saya ini mau tidak mau revolusi damai. Revolusi damai itu sebuah struktur kekuasaan. Ini bupati ini kan dianggap sebagai sebuah leadership yang dibantu oleh perangkat-perangkat kerja SKPD. Kalau kita perhitungkan, Kang Denny, dari badan lembaga kantor itu ada sekian, 50 anggota dewan, 1 sekda, bupati 2, itu hanya 100 berapa. Artinya kalau Garut mengalami kemunduran, artinya Garut telah dijajah oleh sekian ratus orang tersebut. Karena mengeluarkan regulasi yang tidak berpihak terhadap rakyat. Ini jangan menyalahkan rakyat. Ini kan kalau situasi hari ini terjadi seperti rejim lama, artinya bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap rakyat. Jangan selalu pemerintah menyalahkan rakyat bahwa rakyat telah rakyat hari ini melakukan kudeta. Ini bukan kudeta. Rakyat jangan dianggap mengkriminalisasi pemerintah. Dengan peringkat 26 kabupaten tertinggal, artinya secara dalam bahwa Kabupaten Garut telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Garut. Begitu, Kang Denny. Jadi luar biasa ya, Wak. Jadi dari pemandangan dan pemikiran Wak tadi bahwa harus ada revolusi damai. Revolusi damai. Revolusi damai itu seperti apa sih, Wak? Kita kan sudah tahu, Kang Denny, ini kejahatan birokrasi ini, korupsi di mana-mana. Korupsi di mana-mana. Kami tidak menuduh. Kita kalau berbicara di itu ya, ada temuan dari itu ya. Ini sampai saya, apakah ada tindak lanjut? Tidak ada, kan ini. Pada waktu
dalam sistem ketatanegaraan trias politika bahwa rakyat menyerahkan kekuasaan pada tiga, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ini ada yang disebut dengan clean government, good governance. Clean government adalah pemerintahan yang terbersih dari unsur KKN. Good governance, para penyelenggara pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang harus terbebas dari unsur-unsur KKN. Yang selama ini telah, sedang, dan dipastikan akan terjadi persoalan itu, Kang Denny. Ini Wak, ngobrol ini apa Wak sudah punya data apa gimana nih Wak? Kita jangan ngomong data, Kang Denny. Ya, enggak, maksudnya gini, Wak tadi mengatakan bahwa ini kita harus ada reformasi damai. Artinya kan Wak melihat dari berbagai sudut dan berbagai sisi, ya kan, bahwa Garut tidak baik-baik saja. Ya, nah oke. Sekarang begini Wak, kalau Garut pengen baik-baik saja, artinya kepemimpinan yang sekarang, yang saat ini Pak Sakur dan Bu Putri itu menurut Wak idealnya itu seperti apa supaya tidak Garut di nomor kedua di istilahnya kemiskinannya atau gimana? Satu yang menjadi saran saya untuk pimpinan daerah ini, jangan tersesat di jalan yang benar. Jangan tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Maksudnya apa itu, Wak? Pimpinan daerah hari ini, Pak Sakur dengan Ibu Putri, dipastikan ada keinginan tulus untuk membangun Garut. Tetapi apabila dibantu oleh kekuatan struktur SKPD yang anti terhadap rakyat, ini akan tersesat, Kang Denny. Oh, jadi SKPD-nya jangan anti rakyat gitu. Jangan anti rakyat. Maksudnya anti rakyat ini apa? Lihat di kooperasi kegiatan, Kang Denny. Kooperasi belanja yang sudah tidak langsung, ini kan sudah tidak sesuai. Tidak sesuai. Tindak pidana korupsi. Saya tidak bisa ngomong bahwa telah terjadi korupsi. Kita punya perangkat hukum, ada lembaga yuridis, kepolisian dan kejaksaan, berani kan mengusut tuntas semua unsur korupsi. Supaya kita masuk pada persoalan amanat undang-undang, clean governance. Ya, clean government ya. Clean governance. Ya. Para penyelenggara pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang harus terbebas dari korupsi. Kami tidak menuduh. Terindikasi ini kan setelah terjadi tindak pidana korupsi dan akan sedang terjadi tindak pidana korupsi dan kemungkinan akan juga terjadi tindak pidana korupsi. Dan saya menghimbau, ini podcast ini mungkin Kang Denny sebagai antisipasi, antisipasi dini. Kita juga tidak a priori, kita tidak juga bisa memprediksi apakah kepemimpinan Pak Sakur dengan Ibu Putri ini akan berhasil. Saya juga tidak tahu. Karena kita kan bukan ahli nujum. Ya, karena baru ya. Satu baru. Kedua, kalau perangkat pembantu bupati dan wakil bupati dalam konteks hari ini masih orang-orang seperti ini, jangan diharapkan bahwa Garut ini akan mengalami kemajuan. Luar biasa. Sebentar, Wak, saya pengen nanya tadi. Kalau seandainya, kata Wak tadi bilang, bahwa kalau hari ini Pak Sakur dan Bu Putri masih menggunakan perangkat-perangkat yang sekarang, jangan diharapkan Garut baik-baik saja. Begitu? Betul. Perangkat-perangkat itu seperti apa? Begini, Kang Denny. Perangkat itu apa? SKPD, kepala SKPD? Ya apa? semualah. Ya tadi saya bilang. SKPD badan lembaga kantor berapa? Kita hitung. Kalau pegawai negeri berapa? Ini saya mau tanya ke Kang Denny, saya tidak begitu tahu. Berapa kekuatan ASN di Garut? Ya, saya kurang membaca datanya. Di angka. Kalau pejabat SKPD dinas teknis berapa? Sekitar 30 berapa ya? Sekitar segituan. Ya. Artinya bahwa tingkat kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya orang-orang itu. Artinya kalau ada keberanian Garut ingin maju dengan Garut hebat, apa yang menjadi jargon politik Pak Sakur dengan Ibu Putri, Garut hebat ini indikatornya di mana? Kalau hari ini bupati didukung
oleh SKPD yang telah melakukan kejahatan dosa besar terhadap rakyat. Jadi menurut Wah harus reformasi birokrasi. Revolusi damai, Kang Denny. Revolusi damai artinya harus terjadi restrukturisasi kebijakan, regulasi kebijakan. Di sisi lain melakukan repenting government kalau perlu. SOTK yang dalam satu bidang dinas yang persis sama kayak Dispor dengan kebudayaan, kenapa? Ini kan harus dalam satu dinas, kenapa tidak? Itu kan untuk efisiensikan. Mungkin Pak Sakur juga mungkin sudah paham kali, karena beliau juga saya lihat luar biasa ya, pengen membuat Garut ini lebih maju dan lebih hebat. Artinya mungkin akan dipersiapkan pergantian-pergantian yang menjadi kewenangan Pak Bupati mungkin. Ya mudah-mudahan Kang Denny. Kita kan belum pernah apalah. Jadi jangan sampai begini Kang Denny. Ada prinsip when your loyalty given to your country, loyalty to your party. Jadi pimpinan daerah hari ini, Pak Sakur ataupun Ibu Putih, jangan melihat siapa pendukung, jangan melihat siapa yang tidak mendukung, tapi harus berbicara tentang 2,8 juta rakyat Garut yang mempertaruhkan diri untuk Pak Sakur dan Bu Putih berbuat baik untuk rakyat. Berharap ya, dari 2, sekian penduduk Garut berharap kepada Pak Sakur dan Bu Putri ya. Betul. Artinya sekarang Pak Sakur jangan lagi melihat bahwa ini pendukung. Betul. Jangan lagi memprioritaskan pendukung. Betul. Jangan lagi ada kepentingan untuk pendukung-pendukungnya begitu. Betul. Jangan sampai terjadi oligarki kan. Dalam oligarki itu adalah sebuah tatanan pemerintahan yang didukung oleh kekuatan modal, kekuatan birokrasi, dan kekuatan preman. Preman dalam tanda kutip hari ini adalah preman intelektual, Kang Denny. Preman intelektual. Preman intelektual. Sehingga dalam prakteknya terjadi diskriminalisasi. Ini kan berbahaya bagi keadilan, bagi transaksi politik itu sendiri, bagi Garut hebat itu sendiri. Kalau itu masih terjadi, jangan berharap. Jangan berharap ya. Jangan berharap. Garut akan baik-baik saja ya. Siapa bilang Garut hari ini dalam keadaan baik-baik saja? Oh, jadi Garut nggak baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Wah, sebegini tajamnya Wah mengkritisi tentang Garut ini. Emang di kacamata Wah harus dan wajib itu revolusi damai itu? Tadi Kang Denny. Pak Sakur Ibu Putri ini diberikan hak amanah, diberikan amanah. Kewenangan ya oleh rakyat. Diberikan kewenangan oleh rakyat. Amanah ya. Aku berikan hak dan kewajiban padamu kau Bupati. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Dan kau harus berbuat untuk kami. Lindungilah kami. Kesehatan kami, pendidikan kami, keadilan kami, kesejahteraan kami. Kau harus jamin. Itu yang namanya transaksi politik. Sehingga kami, mereka, atau siapapun yang mendukung Ibu Putri, Pak Sakur, ini kan hak dan kewajibannya sudah diberikan pada beliau. Tidak ada lagi pendukung dan tidak dukung ya. Betul. Tidak lagi 0102 ya. Ini harus di breakdown. Ini adalah rakyat Garut yang harus kau pelihara, Pak Bupati dan Pak Ibu Wakil. Sesuai dengan visi dan misi yang beliau utarakan di waktu kampanye ya. Dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kan negara dibentuk atas kesatuan publik. Ya. Ini kan Garut ini memilih Pak Sakur dengan Ibu Putri. Ini kan kesatuan publik rakyat di Garut. Ya. Jadi kalau suatu saat bisa saja kalau Ibu Putri dan Pak Sakur tidak memberikan jaminan kenyamanan, keadilan, kesehatan, pendidikan, ataupun kemakmuran yang lain, sesuai dengan melindungi hak asasi manusia. Artinya Ibu Putri dan Pak Sakur mengalami kegagalan dan itu merupakan kejahatan dan dosa besar. Jadi Bu Putri dan Pak Sakur sekarang harus benar-benar membuat lebih maju lagi Garut ya, Wah ya? Ya, iya dong.
Harus. Wah, kan segala sesuatunya itu tergantung komando, tergantung Pak Bupati dan Wakil Bupati. Artinya SKPD, ya kan, Betul. di bawah komando Pak Bupati. Hmm. Nggak perlu dong, Wah, ada yang namanya reformasi birokrasi atau mengganti kepala SKPD, Wah. Tinggal beri Kediktatoran bupati dan wakil bupati ini penting, Kang Denny. Ini kenapa saya mengusulkan ini harus diregulasi kebijakan tentang SKPD-nya harus semua. Kenapa? Peringkat ke-6 gagal. Oh, gagal. Orang-orang hari ini, kepala dinas hari ini, eselon 2 hari ini, telah mengalami kegagalan. Karena peringkat itu. Karena peringkat itu selesai. Jadi menurut Wak harus dirombak total Betul. dan diganti dengan yang bukan yang sekarang menjabat gitu. Jadi harus seperti itu. Jangan sampai ini, Kang Denny. Ini Garut, ini kota Intan. Jangan sampai Intan itu di Tugu Targong, di Bundaran Targong itu kan hanya beton. Bukan Intan yang didapatkan dari dalam tanah. Ini masih banyak potensi-potensi rakyat Garut, anak-anak muda Garut yang bisa mengguncang itu, Kang Denny. Jadi jangan menganggap bodoh. Karena selama ini kan dianggap bodoh sama mereka-mereka ini. SKPD ini kan biadab, Kang Denny. Seharusnya mereka melakukan regulasi yang berpihak terhadap rakyat. Ini kan menjadi sebuah kediktatoran kekuasaan terhadap rakyat. Jadi seolah-olah rakyat dibiarkan gitu. Dikriminalisasi. Dengan apanya? Dengan kebijakan? Dengan kebijakan, regulasi kebijakan. Oh, dengan regulasi kebijakan. Regulasi kebijakan yang berdampak terhadap kemiskinan, kemunduran. Ingat, Kang Denny, kita itu kabupaten yang punya garis pantai terpanjang. Pantai terpanjang. Di Jawa Barat dengan 83 km. Dengan potensi perkebunannya, dengan potensi yang lain-lainnya. Kenapa menjadi kabupaten tertinggal? Sehingga terjadi sebuah urbanisasi, beremigrasi, masyarakat pinggiran dari kampung menjadi imigrasi ke kota, bisa ke luar negeri. Apakah gak malu pimpinan kabupaten menjadi TKW, menjadi bangga? Gitu kan? Ekspor non migas mungkin. Jadi kan kalau menyentuh terhadap hal ini artinya pemerintahan hari ini kalau tidak melakukan restrukturisasi total, revolusi damai dengan syarat melakukan perombakan besar-besaran, ini akan dipastikan akan mengalami kegagalan. Akan sama gitu. Betul. Karena setelah gagal, mau ngomong apa? Jadi menurut Uwa telah gagal gitu. Telah gagal. Dengan peringkat 26, apa yang menjadi dasar pembenaran? Nah, Wak, ini menarik mungkin yang saya pengen bahas. Kebanyakan kan yang namanya bupati dan wakil bupati jadi itu banyak didukung ya. Salah satunya oleh tim sukses partai politik yang mengusung beliau dan juga relawan. Artinya ini, apakah menurut Wak gimana? Apakah? Tadi saya kembali ke filosofi rakyat dan jelata. Rakyat dan jelata. Kalau rakyat mengerti akan hak dan kewajiban, artinya sudah jangan menuntut. Jangan meminta. Tim. Tetapi dukung dan kontrol kekuasaan ini, bupati dan wakil bupati ini, supaya berpihak terhadap rakyat. Kalau dari sekian mereka yang masih meminta-minta, artinya itu bukan rakyat, tetapi itu adalah jelata. Dan lebih hina daripada manusia. Jadi kalau tim yang namanya tim sukses itu harus mengontrol ya. Takut kalau bupati umpama salah langkah dikasih tahu gitu ya. Ya gini, Kang Denny lah, kita kan juga bagian dari salah satu pendukung, hanya mengantarkan saja. Persoalan mereka mau melakukan seperti apa, mau korupsi silakan, mau berbuat baik silakan, semua ada pertanggungjawaban. Gitu kan? Kita kan hanya mengantarkan.
kami titipkan hak rakyat ini padamu, Bupati, dan Pak Ibu dan Ibu Wakil Bupati. Lindungilah hak-hak kami, berilah kami kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan kenyamanan-kenyamanan yang lain. Kami tidak menuntut yang lain-lain. Idealnya seperti itu. Betul. Idealnya seperti itu, tim ya. Tidak boleh istilahnya ngagokan. Betul. Itu kan namanya berburu ghanimah. Pada waktu melakukan seperti itu yang namanya itu dikatakan sebagai kesesatan sosial, kesesatan intelektual. Kalau Meminta imbalan. artinya sudah tidak berbicara tentang membangunkan kalau sudah begitu. Balas jasa, balas budi. Tidak ada, ini kan bukan zaman penjajahan. Belanda saja melakukan politik etis Ya. dengan edukasi transmigrasi, walaupun untuk kepentingan mereka. Tetapi kenapa pada hari ini kekuasaan sudah rakyat berikan kepada Bapak Sakur dan Ibu Putri, dan kalau ini dikhianati, artinya ini adalah pengkhianatan intelektual. Gitu kan deh. Oke, Wak. Ini yang terakhir, Wak. Mungkin podcast ini luar biasa seru, dan mungkin ada yang ingin Wak sampaikan sebagai statement terakhir. Ya ini tadi Kang Dede, ini kan bukan closing statement ya. Dari penjabaran argumentasi saya, idealnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, tak masalah. Gitu. Ini kan Jadi dari argumen tadi yang Uwa bilang itu idealnya seperti itu. betul. Kalaupun tidak ya nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Kita ingin gini, Pak Kang Deni, Bupati ini dan Ibu Wakil ini kan menjadi ibu dan bapak konstitusional. Bapak dan Ibu konstitusional ya. Betul. Bukan bapak aing dan ibu aing, tetapi sebuah figur yang menjalankan konstitusi. Untuk kepentingan rakyat. Konstitusi tadi adalah melindungi segenap kehidupan bangsa rakyat Garut yang hari ini oleh pemerintahan sebelumnya telah terjadi kegagalan. Demikian luar biasa. Terima kasih Wak Ateng sama-sama kehadirannya. Mungkin nanti kita bahas lagi yang selanjutnya. Luar biasa, saya merasa ada masukan yang sangat berarti. Sampai ketemu Wak Ateng. Siap ini teman-teman, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah pembelajaran bagi kita semua. Amin, amin.